Hai, apa kabar nih hari ini? Kalau ditanya nih ya sama teman kayak pertanyaan tadi nih, gimana nih kabarnya sekarang, sehat? Ya jawaban paling amannya sih, ya sehat, alhamdulillah. Tapi yakin sehat. Pernah ngerasa kayak gue sehat, tapi kok kayak ada yang kurang. Gue kadang sedih, tapi gak tahu kenapa. Kadang ngerasa gak berguna banget dalam hidup. Nah kenalin, gue Zulfa. Saat ini lo lagi dengerin podcast Ruang Cerita, dimana kita bakal cerita semua hal yang patut diceritakan. Kali ini kita bakal ngangkat topik mengenai hal yang sering diperbincangkan, yaitu mengenai mental health awareness atau kesadaran kesehatan mental. Pernah dengar tentang mental health gak sih? Kalau kita bicara mengenai kesehatan mental atau mental health, kita tahu itu adalah lawan dari kata mental illness atau gangguan mental. Tapi gangguan mental di sini bukan berarti gila atau nggak waras ya. Karena banyak banget stigma masyarakat masih menganggap gangguan mental ini berarti gila. Gangguan kesehatan mental itu ada banyak. Di antaranya ada skizofrenia, burnout, anxiety, dissociative personality disorder, dan lainnya. Yang tentunya hanya bisa dideteksi oleh ahlinya, yaitu praktisi kesehatan mental. Jadi, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tapi lo sepakat gak sih kalau pembahasan mengenai kesehatan mental pada saat ini sudah banyak banget mendapat perhatian? Contohnya pembahasan mental health ini sering dibahas di media seperti podcast, konten YouTube, bahkan dibuatkan film loh. Kayak yang dulu pernah hype banget nih, film Joker. Dan yang lumayan baru dari film Indonesia, yaitu filmnya Prilly, Kukira Kau Rumah. Untuk lo yang udah nonton pasti relate banget nih sama topik mengenai kesehatan mental yang diangkat di dalamnya. Hal ini sudah sangat jelas bahwa kita manusia-manusia generasi Z sudah mengerti jika kesehatan mental itu juga jauh lebih penting daripada kesehatan fisik semata. Banyak banget sebenarnya penyebab kesehatan mental itu terganggu. Bisa berasal dari lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, bahkan keluarga. Jadi mulai dari mana sih biar kita bisa sehat secara mental? Nah dari video yang pernah gue tonton nih di YouTube-nya 1% yang banyak banget membahas mengenai kesehatan mental, hal pertama untuk menuju kesehatan mental itu berasal dari diri kita sendiri. Yaps, berasal dari hal paling dekat, diri lo sendiri. Bagaimana kita bisa menerima apa adanya diri kita? Nah, gimana tuh maksudnya? Self-acceptance merupakan bagaimana kita dapat menerima semua hal baik atau hal buruk yang ada dalam diri kita. Entah itu mengenai fisik, kemampuan apa yang kita punya di dalam diri ini. Nah, manusia itu terdiri dari dua jenis. Ada yang memiliki self-acceptance yang tinggi, ada yang rendah. Contoh gampangnya kayak gini. Misalnya lo adalah orang yang gak bisa begadang, sedangkan lo memiliki tugas yang deadline-nya besok jam 9. Dan lo baru inget banget nih maghrib tadi. Wah kacau, gimana tuh? Buat orang yang memiliki penerimaan diri yang tinggi, tentu dia tahu dia gak bisa begadang, karena kalau begadang bakal pusing besoknya. Dan kalau dipaksain ngerjain tugas juga gak maksimal hasilnya. Dan dia akan memilih untuk tidur dulu dan ngerjain tugasnya besok subuh. Sedangkan mereka yang memiliki penerimaan diri yang rendah, dia bakal berpikir kayak, dia gak akan berpikir gimana tugasnya bakal selesai, tapi berpikir lebih memilih mengkritik diri dan mencaci maki dirinya sendiri atas kelalaian yang dia buat. Kenapa sih gue bisa gak inget sama tugas sendiri? Kenapa sih gue harus ada tugas gitu?
Dan kenapa sih lainnya? Dan akhirnya apa? Solusi dari masalahnya pun gak ada. Dan tugasnya gak selesai juga. Well, gimana caranya ningkatin self-acceptance itu? Tentunya sebelum kita bisa menerima diri kita sendiri, kita harus kenal dulu nih, kita itu siapa. Kayak sebelum lo nerima gebetan lo yang nembak lo pasti harus tahu dulu nih gebetan lo tuh kayak apa. Gak mungkin kan gak kenal sama gebetan sendiri tapi udah diterima gitu. Diri kita itu gimana sih? Mungkin lo bisa mulai dengan mengenal kemampuan yang lo punya, kebiasaan apa yang sering lo lakuin, dan mengenal ini jangan kelebihannya aja, kekurangan lo juga harus dikenal. Mulai dari sini lo bisa meraba-raba diri lo sendiri seperti apa dan bisa nerima diri lo secara utuh gitu. Mengenal diri lo sendiri di sini bukan bicara kenapa sih gue punya kekurangan ini, tapi dengan ngomong, oh gue punya kekurangan di sini. Kira-kira gue mesti gimana ke depannya? Sih, dua kalimat yang gak jauh berbeda, tapi bisa berdampak sangat jauh berbeda untuk diri lo. Cobain deh. Kalau kata Mary Riana sih, self-acceptance itu juga berkaitan dengan menerima perasaan yang lagi lo rasain. Ketika lo lagi sedih, ya gak apa-apa nangis aja. Kayak ketika lo lagi ngeliat gebetan lo jalan sama yang lain ya, sakit hati, jangan bilang oh gue gak cemburu kok, gue gak apa-apa. Ya udah, kalau sakit hati aja. Kalau mau nangis aja. Jangan ngomong gak apa-apa mulu. Jangan bilang diri lo baik-baik aja terus. Sedih, nangis kan bukan kesalahan. Terima, oh gue lagi sedih nih, oh gue lagi ngerasa capek nih hari ini. Asli deh, gue ngefans banget sama Mbak Mary Riana ini. Metode Mary Riana yang menurut gue sangat harus gue dan lo terapkan ketika kita merasa mental kita nih lagi gak baik-baik aja. Ketika kita merasa mental kita lagi gak sehat. Gimana nih biar mental kita jauh lebih sehat lagi? Metodenya sama kayak lo punya laptop dan lagi ngehang. Ya biasa lah mahasiswa ya. Banyak banget di dalamnya dokumen-dokumen, akibatnya laptop ngehang. Dan lo harus nge-restart. Caranya gimana? Ya Ctrl, Alt, dan Del atau Delete. Nah kita bahas satu-satu. Kontrol. Ada hal dalam hidup ini yang bisa lo kendalikan, ada yang enggak. Yang gak bisa lo kendalikan misalnya kayak perkataan orang lain, perbuatan orang lain, pikiran orang lain tentang lo. Pokoknya yang di luar diri lo deh, yang gak bisa dikendalikan. Ya udah, itu biarin. Nah yang bisa lo kendalikan itu yang ada dalam diri lo. Misalnya kayak cara lo bersikap, cara lo bertindak, cara lo berbicara. Nah yang kedua itu ada alt atau alternatif. Misalnya lo gagal nih dalam sebuah usaha, ya udah, lo cari alternatif lain, lo cari cara lain. Misalnya kayak lo nggak lulus dalam satu beasiswa nih di kampus, ya udah cari beasiswa lain, cari informasi lagi, perkaya diri lo dengan pengetahuan dan pengalaman. Jangan malah bilang, oh gue nggak bisa nih lulus beasiswa, berarti gue nggak ada harapan lagi, gue bodoh ternyata. Nggak kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada delete. Tentunya hal-hal buruk yang ada dan bisa dirubah di diri lo itu bisa dibuang. Pikiran-pikiran yang gak penting itu dibuang aja. Jangan terlalu overthinking dengan apapun. Prestasi, kelebihan orang lain, apapun yang orang lain punya yang menurut lo lebih dari lo, itu jangan menjadikan patokan untuk diri lo merasa rendah diri. Semua orang punya hal positif masing-masing. Jangan judge diri lo. Jangan perlakukan diri lo itu dengan buruk. Perlakukan dia dengan baik. Bantu dia agar bisa jauh lebih baik. Dunia ini gak cuma berputar untuk lo. Jadi jangan berharap dunia akan mengasihani lo. Dunia udah kejam. Masa lo mau jahat juga sama diri lo? Oke, well, gak kerasa udah lama banget nih kita cerita. Sekian, semoga apa yang gue ceritain ini atau gue sampaikan ini bisa gue dan lo terapkan dalam diri kita agar mendapatkan mental health yang lebih lagi. Sekian, gue Zulfa, bye bye.